Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pagi, Pak. Pak. Ya, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Ya, materi kita adalah teknologi komunikasi ya. Nah, di materi saat ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi itu berkembang dari mulai awal ya, dari mulai zaman prasejarah sampai sekarang gitu. Lalu kita juga akan melihat bagaimana perkembangan ponsel ya, yang mungkin kita sudah familiar saat ini seperti smartphone, itu perkembangannya seperti apa. Oke, kita langsung saja. Ya, pertama kali mungkin kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari komunikasi ya. Ya, komunikasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Ya, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, pesan yang dikirim ini bisa berupa data atau informasi. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, apa itu bedanya data dan informasi ya? Nah, apabila misalnya kita lihat di sini ada tiga gambar ya. Nah, kalau misalnya yang paling kanan itu kan berupa gambar 0101. Nah, di gambar tersebut kita tidak bisa mendapatkan sebuah petunjuk ya, atau tidak bisa dimanfaatkan lebih lanjut, sehingga ini bisa disebut sebagai sebuah data gitu ya. Jadi data itu sebetulnya sesuatu yang belum kita bisa manfaatkan kegunaannya. Sementara di dua gambar yang tengah dan yang sebelah kiri ini kita sudah melihat sebuah gambar gitu, sebuah gambar misalnya yang satu kita bisa ngambil informasi dari sini. Misalnya kalau berhubungan dengan cuaca, oh ya berarti dari gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa cuacanya cerah gitu. Kemudian kalau yang di tengah ini cuacanya sedang badai atau sedang mau hujan ya. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa mengambil manfaat atau bisa mengambil petunjuk. Nah, dari sinilah ini yang disebut sebagai informasi. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa bedakan apa itu data dan informasi, kalau data itu sesuatu hal yang belum bisa kita manfaatkan dengan baik. Tetapi bila data itu diolah, maka akan memberikan sebuah informasi. Jadi berubah menjadi informasi. Ya, dengan kata lain, pengertian dari informasi adalah data yang sudah diolah dan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian teknologi komunikasi itu seperti apa. Nah, teknologi komunikasi adalah peralatan ya, hardware ya, peralatan atau perangkat kelas dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan atau memproses dan atau saling menukar informasi. Nah, di sini kan ada kata kuncinya informasi. Dan di sini pertukarannya terjadi antar individu ya, individu satu dengan individu yang lain. Nah, dari sini pengertian dari teknologi informasi adalah lebih ke hardware-nya, ya, lebih ke alatnya. Begitu. Nah, kita lanjut ke telekomunikasi ya. Apa itu telekomunikasi? Nah, bila dari katanya sendiri, tele itu artinya jauh ya, sementara komunikasi kita sudah tahu itu proses menyampaikan sebuah pesan, sehingga kalau diambil apa pengertian sederhana, telekomunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dengan jarak jauh ya. Jadi jaraknya sangat jauh dilakukan pengiriman pesan. Nah, pesannya yaitu bisa berupa tadi ya, data atau informasi. Nah, kemudian tentunya proses telekomunikasi ini tidak terlepas dari hal lain yang berada di sekitar eh, perangkat telekomunikasi itu sendiri ya. Jadi tidak hanya perangkat. Jadi gabungan-gabungan antara orangnya, perangkatnya, ya, itu membentuk sebuah komponen dasar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini komponen dasar sebuah telekomunikasi adalah datanya, tentunya yang dikirimkan dan orang yang melakukan interaksi pertukaran yang melakukan pertukaran informasi atau datanya, dan ada media transmisi. Jadi ada tiga ya, komponen dasar dari telekomunikasi itu ada tiga. Nah, dari ketiga komponen dasar ini membentuk sebuah sistem ya, sistem telekomunikasi yang berhubungan, yang bertujuan gitu ya, yang bertujuan itu untuk pengiriman data bisa lebih besar, lalu bisa melakukan
jangkauan penyebaran data yang lebih luas ya, lalu bisa juga mudah digunakan atau juga bisa memperjelas data yang sedang dikirim dengan mengurangi noise ya, dan bisa juga mengurangi jeda. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem telekomunikasi itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan pengiriman pesan ya, pengiriman pesan data dengan jarak yang jauh gitu. Nah, lalu si perangkat-perangkatnya itu mendukung untuk pengiriman tersebut. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari sistem telekomunikasi setelah kita mengerti bahwa sistem telekomunikasi itu fungsinya adalah untuk pengiriman pesan atau informasi. Dari konsep dasar telekomunikasi terbagi menjadi 3 bagian besar. Ada simplex ya, ada duplex dan half duplex ya. Nah, komunikasi simplex adalah ya komunikasi yang terjadi satu arah ya. Jadi simplex itu komunikasinya terjadi satu arah sehingga pengirim dan penerima tidak bisa berinteraksi langsung ya. Contohnya misalnya kita sedang melihat televisi atau mendengarkan radio atau juga ada zaman waktu itu masih ada alat yang namanya pager ya ini. Nah, prosesnya itu tidak bisa tidak bisa interaktif ya, tidak bisa interaktif. Jadi yang pengirim dan penerima itu tidak bisa berinteraksi secara langsung, yang pengirimnya maupun yang penerimanya. Jadi hanya memiliki tugas masing-masing ya, seperti pengirim ya sudah dia mengirim pesan saja gitu ya, dia nge-broadcast gitu. Lalu yang penerima dia hanya menerima pesan saja, tidak bisa terjadi interaktif gitu. Nah, lalu kita masuk ke komunikasi half duplex ya. Nah, half duplex ini adalah komunikasi dua arah, sudah bisa terjadi interaktif secara dua arah. Namun proses pengiriman pesannya itu harus bergantian. Jadi tidak bisa langsung sekaligus ya, interaksinya tidak bisa sekaligus bersamaan. Nah, di sini harus ada proses bergantian mengirimkan pesannya. Nah, alat komunikasinya itu contohnya adalah seperti handy talkie ya atau walkie talkie yang kita dengar ya, HT gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, atau video radio amatir yang di tengah ini, atau yang di samping ini adalah single sideband atau SSB ya. Nah, SSB communication. Nah, dari ketiga alat ini sebetulnya cikal bakal pengiriman data wireless ya, cikal bakal dari wireless. Nah, jadi di mana di sini memanfaatkan gelombang radio ya, gelombang frekuensi radio untuk mengirimkan sebuah pesan gitu. Pesannya berupa pesan suara. Nah, tergantung dari alatnya ya, dan jangkauannya itu berbeda-beda. Kalau yang HT ini ya, kalau misalnya di talkie atau walkie talkie ini dia jaraknya tidak terlalu luas ya, radiusnya tidak terlalu luas, di bawah 1 kilo lah radiusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang yang radio amatir ini, karena dia sudah menggunakan antena lebih besar ya, itu radiusnya lebih luas. Nah, bisa satu kota ya, seperti itu, atau bisa bahkan ke beberapa daerah, tapi biasanya juga tidak terlalu luas. Nah, berbeda dengan yang SSB. Nah, SSB dia menggunakan frekuensi lebih panjang ya, gelombangnya lebih panjang. Nah, sehingga dia bisa menjangkau cakupan yang lebih panjang ya dibandingkan kedua alat yang tadi sebelumnya. Nah, ini biasanya yang SSB ini digunakan sampai sekarang juga masih digunakan ya untuk beberapa tim seperti tim SAR ya yang membutuhkan informasi dari jarak jauh gitu ya. Lalu juga bisa juga digunakan oleh kepolisian ya untuk mengirimkan pesan dari frekuensi radio. Nah, yang ketiga adalah komunikasi duplex, di mana di komunikasi duplex ini terjadi interaktif yang real time ya. Jadi orang bisa langsung berinteraksi antara satu sama lainnya, atau bahkan bisa melakukan conference ya. Seperti kita lihat di sini ada beberapa contoh alat komunikasi seperti telepon ya. Telepon itu sudah mulai melakukan disebut sebagai komunikasi duplex karena bisa terjadi interaktif dua arah sekaligus. Lalu bisa juga interaktif yang menggunakan internet ya, yang menggunakan internet.
Nah, dari internet ini juga bisa video conference atau seperti yang kita lakukan saat ini, seperti di Zoom meeting, ini juga melakukan komunikasi duplex ya, komunikasi full duplex. Yang kita bisa interaktif secara real time dan menggunakan media internet sebagai media transmisinya. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan sebelum saya lanjutkan nanti ke sejarah komunikasi ya, sejarah komunikasi. Ya, silahkan. Ada yang ditanyakan dulu atau saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Iya. Oh iya, ini dia. Baik, sepertinya pada diam semua nih, nggak ada yang bertanya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau jelas, saya masuk ke sejarah telekomunikasi ya. Baik, sejarah telekomunikasi terbagi menjadi 3 zaman besar ya. Ada zaman prasejarah, zaman sejarah, dan zaman modern. Di mana zaman prasejarah ini alat-alat komunikasi ya yang digunakan untuk melakukan pengiriman pesan jarak jauh itu masih sederhana. Seperti sinyal asap ya yang dilakukan oleh suku-suku Indian ya, itu biasanya dilakukan oleh mereka, atau juga suku-suku pedalaman yang mengirimkan pesan dari bukit yang bisa dilihat di bawahnya ya, di bawah bukitnya. Atau bisa menggunakan seperti trompet yang terbuat dari tanduk binatang ya, atau juga bisa menggunakan kerang ya untuk memberikan sinyal. Nah, ini dilakukan oleh suku-suku peradaban di masa lalu dan sampai sekarang pun di suku-suku yang di pedalaman masih menggunakan alat tersebut ya. Menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian di sini ditandai dengan alat-alat yang sederhana, namun ketika sudah mulai diciptakannya atau ditemukannya sebuah tulisan, nah ini sudah masuk ke era sejarah ya, di mana tulisan itu bisa kita baca ya di zaman sekarang karena disebut sebagai zaman sejarah, zaman di mana sejarah tertulis gitu. Nah, ditandai dengan adanya tulisan, baik tulisan yang tertulis di dinding-dinding ya, dinding-dinding gua atau tulisan-tulisan yang tertulis di tablet tanah liat ya yang ditemukan di seperti di peradaban Sumeria atau Mesir ya. Nah, atau bahkan bentuknya seperti kertas ya, scroll kertas yang yang juga ditemukan di peradaban-peradaban masa lalu. Nah, kertas itu sendiri ditemukan ketika abad kedua ya di Cina. Nah, di sini kertas itu dibuat dari bambu yang dihancurkan dan dihaluskan, kemudian serat bambunya disaring dan dicuci dan diratakan ya, sehingga membentuk sebuah kertas yang lebih kuat. Nah, sementara sebelum ada kertas itu manusia lebih cenderung menggunakan daun ya, menggunakan daun seperti daun papirus ya untuk melakukan menulis ya, untuk menulis kalimat atau huruf-huruf ya, di situ yang berisinya sebuah informasi. Nah, kemudian berkembang lagi ke zaman modern. Kenapa disebut zaman modern? Karena kedua alat-alat telekomunikasi masih makin berkembang, tidak hanya yang berupa tulisan atau misalnya yang terbuat dari tulisan dari kertas ya, tapi sudah menggunakan media yang lain seperti sudah mulai ditemukannya telegraf ya yang menggunakan sinyal listrik, dan sinyal tersebut dirancang mengirimkan kode-kode yang ditemukan oleh Samuel Morse ya, dan akhirnya kita kenal sebagai kode Morse. Nah, kode Morse ini di Indonesia juga masih bukan di Indonesia saja ya, di seluruh dunia sebetulnya masih digunakan untuk hal-hal tertentu yang bersifat sederhana, biasanya bersifat emergensi ya.
bersifat darurat gitu ya, bisa mengirimkan pesan Morse yang biasanya pada seperti angkatan laut atau misalnya tentara ya, itu biasanya belajar tentang Morse gitu ya. Atau tim SAR itu pasti belajar tentang Morse karena misalnya kode-kode itu pada kondisi tertentu di mana kita tidak memiliki telepon atau misalnya jaringan listrik ya, untuk mengirim pesan susah yang misalnya kita hanya bisa mengirimkan lewat kode-kode cahaya atau kode suara itu bisa menggunakan kode Morse. Nah, ini penemuan ini berkembang ketika masa-masa Perang Dunia ya, di mana telegraf ini dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan dari jarak jauh ya, karena jangkauannya lebih jauh karena menggunakan sinyal listrik gitu. Nah, namun keterbatasannya adalah pesannya. Pesan yang disampaikannya itu tidak terlalu banyak ya, hanya pesan-pesan singkat saja. Nah, kemudian juga media komunikasi yang lain yang sudah mulai berkembang di zaman modern tentunya ditemukannya televisi atau gambar yang bergerak ya, yang cikal bakal jadi film. Lalu juga ditemukannya telepon ya, setelah telegraf ada telepon ya, dan dan sebagainya, dan akhirnya kita juga bisa ditemukannya komputer, juga jaringan komputer ya, yang menyebabkan cikal bakal dari internet gitu. Baik, saya sedikit lagi balik lagi ke media telekomunikasi yang tadi sempat dibahas. Jadi beberapa media komunikasi yang eee, menurut saya ini perlu diperhatikan lebih jauh ya, karena memang media-media komunikasi ini sebetulnya menuliskan sejarah yang terjadi pada masa lalu. Nah, seperti surat menyurat ya, jadi pada zaman dulu sudah mulai dikenal tulisan, media komunikasi yang digunakan adalah kertas, lalu dikirim ya, dikirim dengan jarak jauh sehingga, kita mengenal istilah surat menyurat. Bahkan sampai saat ini pun sebetulnya masih ya, ini jadi bisa disebut sebagai, alat media komunikasi tertua ya, nah itu adalah surat ya. Nah lalu, mungkin sekarang juga sudah mulai bergeser ke surat elektronik, email ketika internet bisa dimanfaatkan. Nah, kalau surat ini bersifat personal ya, bersifat personal dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian ada juga yang bersifat umum, yaitu surat kabar. Di mana surat kabar itu biasanya diperuntukkan untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi dari seputar kehidupan atau lingkungan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, di sini media cetak atau surat kabar sebetulnya sudah ada ya, kalau dilihat dari sejarahnya dari zaman-zaman Julius Caesar, di mana pada saat itu ada tablet atau tablet apa namanya, yang terbuat dari tanah liat, itu berisi tulisan-tulisan yang disebarkan atau ditaruh di pojok-pojok kota ya, yang berguna memberitahu kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan kaisar yang disebut pada saat itu adalah Acta Diuma ya. Nah, Acta Diuma itu adalah berupa keterangan dari istana. Nah, dari situ. Kemudian juga setelah dikembangkannya kertas, maka orang sudah mulai ya tadi ya, sudah mulai berkirim surat atau membuat sebuah surat kabar, apalagi sudah ditemukannya mesin cetak ya. Nah, kalau setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada 1456, maka surat kabar itu sudah mulai dicetak secara masif ya, secara besar. Nah, dipergunakan untuk mengirimkan pesan ke masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah telegraf yang tadi sempat saya singgung. Telegraf itu adalah media komunikasi yang menggunakan sinyal listrik ya, impul listrik ya, untuk mengirimkan data dengan berupa kode-kode sinyal listrik tersebut. Nah, kode-kodenya itu adalah disebut kode Morse, dan kode Morse ini sebetulnya sangat apa namanya ya, pada saat itu sangat merupakan suatu terobosan ya, karena bisa mengirimkan pesan dari jarak jauh walaupun pesannya singkat gitu, pesannya singkat. Nah, Morse ini harus ada penterjemahnya, jadi tidak bisa terjemahkan secara langsung karena tidak ada mesin penterjemahnya, diterjemahkan oleh manusia itu sendiri. Jadi harus ada yang pengirim dan penerimanya harus mengerti kode Morse itu sendiri, lalu menerjemahkan data yang masuk. Jadi sangat sederhana, jadi penterjemahnya itu manusia itu sendiri ya, untuk menerjemahkan sinyal-sinyal listrik yang dikirim. Nah, dari sini berkembang ya, dari telegraf, dari kode-kode ada sebuah konsep receiver ya, penerima dan pengirim ya, di mana penerima dan pengirim memiliki kemampuan
menerjemahkan sinyal yang dikirimkan. Nah, dari sini mulai berkembang lagi telekomunikasi seperti media telekomunikasi telex ya. Nah, kalau telex ini sudah mulai manfaatkan telepon, tapi di sini mengirimkannya menggunakan data ya, data yang dikirimkan lalu si receiver-nya, penerimanya dia akan mencetak langsung gitu. Dia akan mencetak langsung eh, apa namanya? Data yang dikirimkan ya, mencetak langsung data yang dikirimkan. Nah, dari telex ini sebetulnya cikal bakal dari mesin fax ya. Nah, mesin fax yang mungkin saat ini juga masih ada digunakan di beberapa kantor ya. Di beberapa kantor pemerintahan itu masih ada yang menggunakan fax. Nah, walaupun sekarang mulai bergeser ke penggunaannya dengan adanya internet ya. Dengan internet kita bisa berkirim email dengan kapasitas data yang lebih lengkap dan lebih detail. Namun alat ini pernah ada dan pernah bermanfaat di beberapa perkantoran ya, terutama untuk mengirimkan pesan-pesan yang berisi tentang kebijakan-kebijakan dari kantor pusat atau misalnya dari laporan dari misalnya kantor cabang ke kantor pusat seperti itu. Nah, berkembangnya telex ini juga sebetulnya berkembang juga bersamaan dengan telekomunikasi telepon ya. Nah, teleponnya tentunya masih telepon kabel, telepon yang masih menggunakan kabel. Karena telex juga itu menggunakan kabel ya. Jadi di embed menggunakan kabel listrik ya. Kabel listriknya tentunya bukan kabel listrik yang digunakan untuk menyalurkan listrik, tapi untuk kabel tembaga yang digunakan untuk sebagai rambat tempat merambatnya si sinyal listrik itu sendiri. Nah, sinyal mungkin tidak besar seperti sinyal listrik yang untuk menyalurkan listrik ya, karena beda sendiri kabelnya gitu, tipe kabelnya berbeda dan kapasitas untuk pengirimannya juga digunakannya berbeda. Nah, di telepon ini memungkinkan terjadi komunikasi yang lebih jauh, tapi ada kekurangannya adalah harus dibangun dulu jaringan-jaringan telepon untuk bisa terhubung dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai ditemukannya yang namanya telepon seluler ya. Nah, telepon seluler ini medianya sudah bukan lagi bukan lagi kabel, tidak membutuhkan kabel untuk terhubung ke satu orang dengan orang yang lain, tapi dia memanfaatkan sinyal listrik yang diterjemahkan ke frekuensi radio. Nah, jadi frekuensi radiolah yang dipancarkan sehingga bisa melakukan komunikasi jarak jauh seperti itu. Nah, telepon seluler itu sendiri ditemukan oleh Martin Cooper ya, seorang karyawan dari Motorola yang pada tahun 1973 ya. Nah, di sini karyawan Motorola ini yang pertama kali memiliki ide membuat sebuah telepon genggam. Namun pada saat itu juga telepon genggam masih bentuknya sangat besar ya, sehingga kurangannya adalah berat gitu. Jadi mobilitasnya juga masih kurang baik dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, baik, saya akan masuk ke perkembangan ponsel itu sendiri. Tadi sudah masuk ke telepon seluler. Nah, perkembangan ponsel ini tidak lepas dari yang tadi dibahas ya, sejarah-sejarah yang terjadi dari mulai adanya pemanfaatan telepon dari kabel ya. Lalu kalau untuk perkembangan ponsel ini lebih ke komunikasi yang wireless yang dilakukan tanpa kabel ya. Nah, di sini masuk ke generasi ke-0 atau generasi yang paling pertama kali sebelum adanya telepon. Nah, di sini masih menggunakan gelombang radio ya, gelombang radio yang dimanfaatkan oleh seperti handy talkie ya, seperti handy talkie atau walkie talkie. Jadi sebenarnya handy talkie atau walkie talkie itu adalah sebuah cikal bakalnya ide dari sebuah ponsel gitu. Makanya ini dimasukkannya ke dalam generasi ke-0 karena memang karakteristiknya berbeda. Di samping itu juga kenapa disebut generasi ke-0 karena dia sistemnya masih half duplex karena pengirimannya harus bergantian pengiriman informasinya. Berbeda ketika sudah masuk ke generasi ke-1 ya. Nah, generasi ke-1 ketika ponsel ditemukan oleh Martin Cooper sudah bisa dilakukan
komunikasi dua arah, komunikasi duplex, makanya di sini disebut sebagai generasi pertama. Nah, tapi konsepnya sama, masih menggunakan apa namanya, gelombang radio ya untuk pengiriman pesannya. Tapi pada saat generasi pertama ini masih ukurannya masih besar ya, lalu baterainya juga yang membuat besar itu adalah baterainya, karena baterai itu pada saat itu belum ditemukan baterai yang kecil dengan kapasitas yang besar ya. Apa namanya, bahannya ya, bahan yang membuat si baterai itu lebih kecil dan dengan kapasitas besar itu belum ditemukan pada saat itu, sehingga masih besar-besar. Ya otomatis telepon genggam ini walaupun sudah bisa wireless, tapi mobilitasnya kurang karena berat gitu ya, berat. Apalagi untuk satu genggaman itu seperti bisa sampai 800 gram, hampir 1 kilo ya gitu. Untuk komunikasinya pun tidak bisa terlalu lama seperti itu. Nah, masuk ke generasi kedua, generasi 2G lah ya. Nah, 2G, nah 2G ini mulai nih tahun 90-an lah, awal-awal tahun 90-an. Nah, di sini mulai ditemukannya ponsel itu bentuknya sudah mulai kecil. Lalu sudah bisa memiliki fitur pengiriman pesan singkat atau SMS ya. Nah, pesan singkat. Nah, lalu sinyalnya juga tetap masih menggunakan memang sinyal radio yang digunakannya frekuensi radio, tapi frekuensinya yang sudah berbeda. Lalu muncul juga teknologi seperti CDMA atau GSM, itu hanya perbedaan dari frekuensi yang digunakannya ya, frekuensi yang digunakan, tapi pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Nah, pada zaman atau era 2G ini ya, ini di era tahun 90-an, di awal-awal tahun 90-an itu sudah mulai ada ponsel, tapi tidak terlalu banyak orang memiliki ponsel ini ya untuk kegiatan sehari-harinya, kegiatan bisnisnya, dan bentuk ponselnya pun masih cenderung lebih lebih besar ya dibandingkan yang sekarang, dan masih berbentuk seperti gambar ini ya, kayak kalau yang dilipat bisa seperti ini gitu ya, lebih kecil. Jadi di situ si alat komunikasinya ya hanya bisa nelpon dan kirim SMS ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak tidak seperti yang kita miliki sekarang, sebuah smartphone di mana di situ sudah bisa ada aplikasi dan lain sebagainya. Nah, dari 2G ini zaman-zaman 2G ini memang booming ya, awal-awalnya ketika tahun 2000-an itu juga sudah mulai eee, terjadi perubahan-perubahan bentuk dari si ponsel itu sendiri, jadi sudah mulai lebih ringan, terus sudah mulai ada fitur-fitur lain ya, selain SMS udah bisa MMS juga ya, multimedia message, dia bisa mengirimkan gambar, tapi tentu dengan kapasitas yang sangat kecil ya, ukurannya sangat kecil. Tapi itu sudah mulai ke arah sana. Nah, itu masa-masa transisi antara dari 2G ke masa-masa 3G. Nah, masa-masa 3G itu kita kenal dengan data rate for GSM evolution atau edge atau wideband di CDNA ya, atau CDMA 2000. Nah, ini mulai di tahun 2005-an ya. 2005-an itu sudah mulai masuk generasi 3G. Nah, generasi 3G ini disebut sebagai generasi yang eh, pengiriman data di ponselnya itu lebih lebih besar, sehingga mulai dikenal aplikasi-aplikasi dalam ponsel. Nah, namun pada saat itu juga belum variatif ya, belum variatif. Mungkin zaman-zaman BlackBerry pada saat itu ya, itu sudah mulai masuk masa-masa 3G. Nah, pada masa-masa 3G ini pengiriman data lebih cepat ya, lalu dibandingkan yang 2G, lalu sudah bisa melakukan video call ya, tapi video call-nya mungkin tidak sebagus yang sekarang. Nah, tapi video call-nya masih bisa, maksudnya bisa berhubungan dengan orang lain menggunakan video, dengan keterbatasan, ya gambarnya mungkin tidak se-smooth sekarang, ada jedanya juga gitu ya. Tapi itu sudah mulai bisa dilakukan. Jadi membuktikan bahwa era generasi ketiga ini, era di mana internet itu sudah mulai disebut sebagai kebutuhan ya, bukan lagi sebagai sesuatu yang aneh gitu pada saat itu, atau sesuatu yang mahal lah pada saat itu, pada tahun-tahun 2005. Jadi internet itu sudah mulai merata, ditandai dengan adanya sambungan atau jaringan 3G. Nah, berkembang di atasnya 3G mulai ada transisi masuk ke 4G. Nah, waktu 4G ini otomatis
dari sisi apa bedanya sih ya dari generasi 1, 2, 3 itu perbedaannya dari paket data yang dikirimkan. Jadi semakin besar generasinya itu paket data yang dikirimkan masih makin kecil dan jalur yang sebagai pengiriman paket datanya makin besar. Jadi kalau kita ibaratkan seperti jalan ya, kalau misalnya yang 1G atau 2G itu mungkin masih jalan-jalan biasa, jalan kompleks atau jalan setapak gitu ya, masih kecil gitu. Jadi kita membawa sesuatu pun harus sedikit-sedikit, tidak bisa lang banyak gitu. Tapi kalau sudah masanya era 3G atau 4G itu sudah jalannya sudah besar, sudah lebar seperti jalan utama, protokol atau jalan tol itu sendiri. Jadi truk pun bisa masuk kalau misalnya ibaratkannya seperti itu. Sama ya seperti di ponsel juga di generasi itu ditandai dengan paket data yang lebih besar pengirimannya sehingga bisa diaplikasikan oleh aplikasi-aplikasi multimedia. Bisa melakukan telekonferensi ya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ini kan masih kita manfaatkan di jaringan 4G. Lalu bahkan bisa melakukan pengiriman data multimedia, video ya, masuk ke sosial media, ada aplikasi-aplikasi yang bisa langsung mengupload sebuah gambar atau ngedownload sebuah gambar, bahkan film ya. Atau mungkin aplikasi-aplikasi games. Nah, games online yang dilakukan yang bisa diinstal di ponsel itu juga memanfaatkan fasilitas dari 4G karena pengiriman datanya bisa lebih besar. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di penghujung 4G sebetulnya. Jadi kenapa saya sebut itu karena teknologi 5G sudah ditemukan dengan kapasitas yang lebih besar dari 4G, otomatis pasti aplikasi-aplikasi yang ada itu pasti lebih kapasitasnya lebih besar. Nah, di sini 5G ini di beberapa negara sudah mulai digunakan ya, mungkin di negara kita belum bisa digunakan karena mungkin dari sisi fasilitas atau infrastruktur yang harus dibangun ya karena membutuhkan biaya seperti itu. Sementara di beberapa negara maju yang sudah menggunakan 5G itu sudah mulai bisa dinikmati ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang bisa mengirimkan file video yang begitu besar gitu ya dengan hanya beberapa menit saja, beberapa detik ya hitungannya seperti itu. Bahkan bisa mengirimkan video high definition yang kita tahu bahwa itu sangat besar ya ukurannya dan tentunya juga ukuran dari kapasitas pun bertambah ya. Yang dulu mungkinnya ukurannya masih byte, kilobyte, megabyte gitu ya. Sekarang sudah mulai hitungannya terabyte gitu ya. Untuk hard disk sendiri sudah terabyte. Nah, bahkan ya kalau untuk memori ponsel yang 4G saja mungkin sudah masuknya ke ukurannya giga ya, gigabyte. Nah, mungkin yang 5G ini sudah masuknya terabyte gitu, di mana kan pengiriman datanya pun lebih besar seperti itu. Oke, materinya sudah selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand ya. Oke, langsung sudah ada. Silahkan Fikri, apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya Pak, di dalam 4 era perkembangan teknologi komunikasi terdapat era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, dan era interaktif. Yang Fikri tanyainnya, jelaskan bagaimana keadaan komunikasi pada era interaktif, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Ya, oke, masuk ya. Ya, jawab pertanyaannya adalah tentang era interaktif ya. Nah, ya sebetulnya zaman sekarang inilah era interaktif ya. Ya, kita bisa langsung mencontohkan ya, yang barusan Fikri tanya, langsung saya jawab. Itu kan disebut sebagai interaktif. Nah, era interaktif itu yang era yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi bisa dilihat dengan jelas orang bisa berkomunikasi secara real time. Misalnya dari belahan bumi timur ke barat itu jedanya tidak ada delay gitu ya, makin kecil delaynya, ada delay itu makin kecil. Jadi memungkinkan era-era interaktif itu di mana kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh ya secara real time. Berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya, mungkin kita pernah dengar sambungan langsung jarak jauh ya SLJJ kayak gitu, terus sambungan internasional itu juga masih ada, cuma dengan kapasitas pengiriman data yang saat ini itu bisa
lebih real time. Nah, era interaktif ini pun juga sebetulnya tidak hanya dari komunikasi ya, tapi dari aplikasi yang ada gitu ya. Seperti aplikasi gaming itu kan interaktif sekali. Ya, orang di belahan dunia mana bermain game, lalu yang satu orang juga bisa merespon, atau bisa juga dengan video conference yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, bisa terlihat jelas ya kalau sebetulnya ini adalah era interaktif di mana semuanya bisa serba cepat ya, semuanya bisa serba instan dari hal pengiriman data ya, pengiriman data atau komunikasi yang kita gunakan. Seperti itu ya kalau untuk era interaktif. Saya rasa itu sudah mudah bisa dipahami ya karena eranya adalah era sekarang. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Fikri. Ada lagi Apa yang mau kompetisi ditambahkan? yang terjadi antar media lama sama media baru, Pak? Gimana? Karena ditemukannya teknologi baru kan? Gimana? Gimana? Apa kompetisi yang terjadi antar media lama versus media baru? Karena ditemukan teknologi baru. Jadi kompetisi atau Suaranya putus-putus. Maksudnya apa ya? Yang saya tangkap adalah kompetisi adalah media baru dan media lama. Ya itu memang terjadi ya. Gitu. Ini kembali lagi kepada siklus teknologi yang pernah kita bahas. Jadi ketika ada teknologi baru, tentunya teknologi baru yang lebih banyak orang menggunakan, pasti orang berpindah ke teknologi baru tersebut. Nah, ya efeknya ya teknologi lama akan hilang gitu. Ya terjadi kompetisi sih sebetulnya bukan kompetisi, tapi terjadi penyesuaian karena seperti kita ketahui kayak media ini aja ya, koran aja misalnya, kayak media cetak aja. Ya, dengan adanya digitalisasi internet, media cetak sudah mulai berubah menjadi media digital. Karena si pemilik-pemilik media cetak juga bukan berkompetisi, tapi mereka juga membuat sebuah akun yang untuk akun cetaknya apa akun digitalnya gitu karena supaya kelangsungan bisnisnya tetap berjalan seperti itu. Ya otomatis ya ini hanya terjadi perubahan alat saja ya, perubahan alat yang dari alat yang sebelumnya menjadi alat yang lebih baru. Nah, kalau kompetisi yang terjadi ya jelas itu sih sebetulnya lebih ke kompetisi bisnis ya. Nah, siapa yang lebih cepat menguasai teknologi baru ya otomatis dia yang bisa menguasai pasar seperti itu sih. Jadi kayak hukum ekonominya berjalan di sana. Mungkin seperti itu Fikri ya pertanyaannya ya. iya, ya Pak. Oke. Ya, jadi memang yang kita pelajari dari yang pertemuan pertama sampai sekarang ini berhubungan ya, saling berhubungan ya, di mana adanya siklus teknologi, terus teknologi itu buat apa gitu ya kan tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang teknologi komunikasi, otomatis yang terjadi adalah kemudahan dari proses komunikasi yang terjadi ya. Nah, sangat-sangat bisa terlihat dari jarak jauh apa komunikasi yang sekarang itu bisa kita lakukan. Bahkan video conference yang sering kita lakukan ini adalah salah satu ini ya, salah satu perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, yang mungkin hanya bisa dilakukan di zaman sekarang, maksudnya di zaman 4G. Kalau di zaman masih jaringannya masih 3G itu mungkin belum bisa ya, belum bisa dilakukan video conference seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, Bapak, boleh dari Raka. kan tadi itu tentang 5G ya. Nah, itu Ya, ada kelebihan dan kekurangan juga nggak? Dan apakah nanti di masa depan ada 6G atau 7G gitu, Pak? ya, baik. Ya, setiap teknologi yang diciptakan itu pasti memiliki dampak positif dan negatif ya, karena itu sesuatu yang berpasangan yang selalu ada setiap saat. Kita melihat jangankan ke 5G ya, ke 4G saja sebetulnya kita bisa lihat efek negatif dan efek positifnya. Kalau efek positifnya ya, efek negatifnya kita bisa berkirim pesan, berkirim data ya dengan sangat besar datanya lalu dengan cepat dengan kecepatan. Ya, efek negatifnya munculnya aplikasi-aplikasi yang bisa membuat orang jadi tidak produktif ya, seperti aplikasi gaming yang terlalu digunakan secara berlebihan
itu kan juga tidak baik gitu ya. Jadi walaupun itu masuknya ke ranah hiburan, ya oke, itu hiburan. Tapi kalau penggunaannya terlalu berlebihan juga tidak baik gitu, tidak baik bagi si penggunanya. Jadi ada efek negatif dan efek positifnya, dan juga adanya sosial media yang informasinya itu bisa berupa penyebaran berita hoax ya, atau penyebaran kebencian, karena orang bisa sangat mudah menyebarkan sesuatu informasi negatif ya dengan fasilitas teknologi yang terjadi saat ini. Nah, ketika meningkat ke 5G ya tentunya banyak ya, maksudnya kelebihannya. Di antaranya ya pengiriman data bisa berkali-kali lipat ya, pengiriman datanya bisa berkali lipat daripada 4G. Ya tentunya video conference pun akan lebih baik ya, paket datanya akan lebih kecil. Namun pasti ada tetap efek-efek negatifnya. Di samping mungkin ada beberapa konspirasi yang menyebutkan bahwa sinyal listriknya sangat besar sehingga bisa menyebabkan penggangguan kesehatan. Iya, itu masih dalam perdebatan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Logikanya kalau misalnya 5G ini tidak aman gitu ya, tidak bisa digunakan dengan baik ya, tentunya tidak akan ada negara-negara eh, yang maju di sana itu menggunakan teknologi 5G itu ya. Nah, logikanya kayak gitu. Dan tentunya pasti banyak korban gitu kalau misalnya lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Nah, tapi ternyata kan memang ya berita tentang positif dan negatif dari 5G ini selalu berimbang ya, selalu ada ya, kita logikanya seperti itu. Apabila misalnya eh, berbahaya lah istilahnya ya, 5G itu berbahaya bagi kesehatan, ya otomatis si negara maju itu tidak akan menerapkan hal tersebut gitu. Karena pasti buat apa dia membahayakan rakyatnya ya, logikanya kan kayak gitu. Sementara yang terjadi misalnya, oh ini bisa menyebabkan apa gitu, kanker atau apa segala macam, ya itu harus dibuktikan dulu secara ilmiah betul atau tidak begitu. Karena kalau kita lihat dari 4G juga sekarang begitu banyak orang yang kecanduan dengan gadget ya, banyak sekali, saya bilang banyak sekali, terutama anak-anak dan remaja itu sudah sepertinya tidak bisa lepas dari gadget. Nah, itu salah satu efek negatifnya, adanya candu gitu ya, candu terhadap si gadget itu sendiri. Nah, itu yang harus diatur sebetulnya, karena kembali lagi ke manusianya gitu. Ini sebetulnya apa gitu yang kita gunakan, itu apa? Ini adalah sebuah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi digunakan buat apa? Buat komunikasi ya. Berarti ya esensinya adalah si ponsel itu untuk komunikasi gitu. Lalu bisa tidak digunakan untuk game? Bisa saja, tapi jangan berlebihan ya, karena itu juga sebetulnya sebuah bisnis yang bisa menghasilkan ini ya, menghasilkan uang ya sebetulnya gitu. Jadi orang bisa melakukan itu. Cuma memang ada porsinya, ya porsinya. Jadi sebetulnya dampak negatif dan positif itu kembali lagi kepada penggunaan manusianya, menggunakannya untuk apa begitu ya. Mungkin itu ya penjelasannya. Atau ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Inayah mau nanya, Silakan, Inayah. kan asal usul pulsa itu gimana sih Pak? Kan soalnya kayak di cikal bakal HP pertama keluar itu nggak ada istilah pulsa. Ya, nggak ada istilah pulsa ya. Pulsa ya, kata dari pulsa itu sendiri kan sebetulnya impuls ya, dari sebuah gelombang ya, gelombang frekuensi sebetulnya, puls. Jadi impuls itu seperti gelombang frekuensi. Jadi diadopsi dari impuls itu menjadi pulsa. Nah, si gelombang itu sebetulnya cara si data itu merambat ya di gelombang radio. Nah, kok ada charge-nya gitu ya, ada charge-nya si pulsa itu ya, karena itu sebagai sewa apa namanya, sewa media transmisi ya, sewa media transmisi. Nah, kalau kita lihat perkembangan pulsa itu sendiri merupakan kebijakan di mana membangun sebuah infrastruktur telekomunikasi itu membutuhkan biaya yang besar gitu ya, membutuhkan biaya yang besar. Lalu
maintenance-nya, perawatannya juga itu membutuhkan biaya begitu. Nah, sehingga muncullah semacam charge ya atau semacam biaya yang harus dikeluarkan bagi orang yang memanfaatkan media telekomunikasi tersebut. Jangankan pulsa yang dari telepon seluler ya. Untuk telepon kabel pun sebetulnya ada harga sewanya sebelumnya ya, seperti waktu zaman-zamannya telepon kabel, telepon katakanlah kalau di kita tuh Telkom lah ya gitu. Nah, itu ada biaya abonemennya kan, ada biaya per bulan yang harus dibayarkan sama seperti listrik ya, seperti biaya jasa gitu. Nah, awalnya dari sana gitu ya. Kenapa timbul pulsa? Jadi dari biaya jasa yang digunakan oleh si masyarakat itu. Nah, biaya jasa itu untuk apa? Ya, untuk menghidupi proses maintenance yang terjadi gitu. Jadi orang-orang yang memeliharanya yaitu memiliki ini penghasilan ya untuk bisa menjaga bahwa si komunikasi itu bisa tetap berjalan. Nah, berkembang tuh misalnya setelah dari yang kabel kan mulai wireless. Wireless kan juga menggunakan perangkat perangkat telekomunikasi ya, dan prosesnya kan kalau misalnya yang dari kabel itu dia merubah data-data jadi kode-kode listrik ya. Jadi impuls-impuls listrik dari situ sebetulnya pulsa atau kata-kata pulsa. Jadi impuls-impuls listrik yang disambungkan melalui kabel. Nah, ketika masuk ke era wireless, impuls listrik itu yang misalnya kalau saya gambarkan yang dari komputer lah ya, atau dari handphone gitu. Dari handphone kita itu kan suara nih. Nah, suara seperti ini. Suaranya lalu dikonversi oleh OS atau operating system menggunakan aplikasi yang ada di dalamnya, dikonversi menjadi sebuah data gitu ya, bukan sebuah data atau sejumlah paket data. Nah, paket data itu berupa kode-kode digital. Nah, kode-kode digital itu dikonversi lagi menjadi kode-kode listrik agar bisa tersalurkan di jaringan listrik yang berada di ponsel tersebut, seperti ya tembaganya atau yang ada di dalam chipnya itu kan disalurkan menggunakan listrik-listrik kecil. Nah, dari listrik itu juga langsung dikonversi lagi. Ada satu alat yang mengkonversi dari si impuls-impuls listrik itu menjadi impuls-impuls radio ya, impuls-impuls frekuensi radio, lalu dipancarkan. Nah, dari sana tuh impuls radio dipancarkan, lalu si penerimanya juga dia harus bisa menerjemahkan, harus memiliki alat yang bisa menerjemahkan impuls radio tersebut. Sehingga bisa terbaca, oh ya impuls radio tersebut diterjemahkan lagi menjadi impuls listrik, lalu impuls listriknya diterjemahkan menjadi data yang bisa kita lihat di ponsel atau di komputer. Nah, proses itu kan menggunakan alat-alat yang istilahnya bukan alat-alat yang murah ya gitu, alat-alat dengan teknologi yang sangat tinggi dengan pembuatannya pun tidak mudah gitu, otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses pembuatannya, juga proses maintenance-nya. Nah, disitulah mulai ada charge-nya gitu. Kenapa harus dikasih charge? Karena kalau tidak dikasih charge ini tidak bisa termaintenance dengan baik gitu. Nah, kalau kita lihat juga sekarang kan perkembangan pulsa itu sebetulnya makin murah kalau misalnya dilihat ya dari perkembangan sekarang. Karena balik lagi seperti hukum ekonomi, ketika sesuatu hal di masyarakat itu atau barang tertentu itu sangat banyak gitu ya, mudah didapat, otomatis dia akan lebih murah. Zaman-zaman ketika 2G gitu ya, zaman 2G itu 2G itu awal-awal tahun 90-an, pulsa itu paketannya 100.000 ya. Ya 100.000 zaman dulu itu sama aja dengan sejuta sekarang gitu ya. Karena dengan inflasi yang terjadi pada beberapa puluhan tahun sekarang ini, 100.000 zaman dulu itu sangat sangat berharga ya. Mungkin dibandingkan dengan sekarang itu sama aja setara dengan 1 juta gitu. Nah, pada zaman itu masih 100.000 itu sangat berat untuk orang lain untuk bisa memiliki sebuah ponsel ya pada tahun 90-an. Lalu makin ke sini karena jaringannya makin besar, makin banyak, makin mudah orang memakai akses, makin murah tuh ya. Ya si 100.000 juga nilainya makin kecil gitu. Nah, sekarang mungkin pulsa 100.000 itu ya bisa bertahan lama ya, bisa bertahan sebulan atau 2 bulan tergantung paket yang kita pakai. Sudah mulai ada paket-paket data seperti itu.
Nah, dulu tidak ada paket-paket seperti itu. Jadi teleponnya per menit itu di-charge berapa rupiah gitu. Cepat habis memang. Jadi nggak bisa nelfon atau bahkan video conference sekarang itu udah nggak bisa karena memang terbatas pemakaiannya. Tapi makin ke sini ketika 3G masuk, harga pulsanya sudah mulai murah, sudah bisa ada yang 50.000, yang 20.000, sampai sekarang pun terjadi ya, bahkan yang 5.000 pun sudah ada gitu ya, makin murah dan posisinya makin karena si apa media komunikasi yang digunakan itu sudah umum dan orang balik lagi ke seperti hukum ekonomi ya, apabila sesuatu yang di masyarakat itu dapat ditemukan dengan mudah ya berarti nilainya makin murah seperti itu. Gitu ya untuk penjelasan tentang pulsa itu sendiri. Panjang memang tapi memang seperti itu ininya sejarahnya. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Bapak, Ya. kan Indonesia itu kecepatan internetnya paling kecil ya. Paling kecil. 100 ya 100 di dunia itu Indonesia urutan 100 ke atas pokoknya Pak, lupa. Ya. Itu mengapa Pak? Ada faktor lain apa gitu Pak? Jelas yang saya jawab langsung ini adalah faktor wilayah ya. Faktor wilayah itu yang menyebabkan kita bisa di urutan seperti itu. Sekarang bayangkan dengan Singapura. Nah, tahu kan Singapura besar negaranya seperti apa ya. Bangun satu atau dua tower udah selesai, tercover semua, ya kan? Berarti kecepatannya bisa sangat tinggi. Iya, bisa. Covernya nggak, towernya nggak banyak gitu ya. Yang dibangun di sana tidak banyak tower komunikasinya. Otomatis ya bisa makin cepat gitu. Terus dibandingkan dengan Indonesia dengan luas segede besar, terus dengan luas lautan juga ya, nah, tentunya itu menjadi hambatan bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Ya, jadi wajar misalnya kalau di daerah-daerah terpencil sinyal 4G itu belum nyampe ya karena memang infrastrukturnya belum nyampe. Apalagi kita mau ngomong 5G ya sekarang. Jadi kan kejawab sebetulnya. Kenapa kita belum masuk 5G ya? Mungkin ya itu infrastruktur program infrastruktur untuk pembuatan jaringan telekomunikasi di desa terpencil pun belum tercapai apalagi sudah ada teknologi baru gitu ya. Nah, otomatis kan eh, apa namanya? Proses pembangunannya itu adalah paralel. Ya, maksudnya paralel itu kenapa? Jadi kan kadang kalau misalnya kita masuk ke daerah-daerah terpencil gitu ya, yang daerahnya misalnya jauh dari perkotaan, sinyal 4G itu nggak ada ya karena tapi masih ada sinyal 3G gitu. Atau bahkan lebih jauh lagi itu adanya malah sinyal 2G gitu. 2G. Nah, ini bisa dilihat bahwa memang pembangunan infrastruktur itu bertahap, tidak bisa sekaligus karena apa namanya tersandung dengan luas wilayah yang ada gitu ya, luas wilayah yang ada. Dan juga dilihat dari pendapatan per kapita orang-orangnya ya, tingkat perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan eh, tingkat apa perekonomian di Eropa ya jauh sekali gitu ya. Nah, jadi kenapa kok Eropa atau Amerika yang memang luas wilayahnya juga sama, luas bahkan lebih luas, ya mereka pendapatannya lebih tinggi, otomatis tingkat kesejahteraannya pun lebih tinggi. Ketika tingkat kesejahteraan lebih tinggi, ya otomatis pembangunannya juga lebih baik gitu dibandingkan di kita. Jadi semuanya berhubungan ya, semuanya berhubungan, tidak bisa langsung mungkin seperti orang lain enggak ya, karena memang banyak salah satunya kendalanya adalah kendala pembangunan infrastruktur yang belum merata di seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, kita masih ada waktu. Ya, apabila ada yang bertanya silahkan di raise hand atau bisa juga tulis di chatnya, di chat grupnya silahkan ditulis.
Oke, Fikri lagi silakan. Yang lain kemana nih? Pada tidur atau ada nih? Saya bingung. Ya, silakan Fikri. Jelaskan tentang infrastruktur telekomunikasi yang telah berkembang di Indonesia saat ini. Jelaskan posisi Indonesia dalam perkembangan infrastruktur teknologi komunikasi di tataran global, Pak. Ya, sebetulnya itu sudah saya jelaskan barusan ya. Oh iya, ya, Pak. Posisinya itu sebetulnya. Saya rasa itu sudah saya jelaskan barusan. Kalau mau lihat kondisi Indonesia, ya kondisi sekarang dilihat. Kita bandingkan aja dengan Singapura yang dekat gitu. Terus bandingkan dengan Timor Leste, itu kan udah negara lain ya, gitu. Tapi kok beda gitu ya, ininya infrastrukturnya ya dilihat dari per kapitanya, pendapatan per kapitanya, pendapatan negaranya, ya anggaran belanja negaranya gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh pada pengembangan infrastruktur yang ada seperti itu. Begitu ya, Fikri ya. Ada lagi nggak yang lain? Saya rasa itu sudah saya jelaskan tadi panjang lebar tentang infrastruktur yang terjadi. Dan potretnya ya bisa kita lihat sekarang gitu. Di mana negara lain sudah menggunakan 5G, ya kita masih 4G gitu. Biasalah itu suatu hal yang wajar karena dilihat dari perkembangan pendapatan per kapita penduduk kita ya. Ya bisa dibilang untuk orang-orang yang di pedalaman itu ya pedalaman ya, saya bilang pedalaman gitu, orang di Indonesia masih ada gitu, suku-suku pedalaman tuh masih ada gitu. Nah itu kan sulit sekali bahkan untuk edukasi pun sulit mereka gitu ya, untuk istilahnya belajar baca tulis pun itu juga sulit, apalagi udah berbicara tentang 5G atau 4G gitu ya. Nah itu kompleks, jadi permasalahan di negara kita tuh kompleks dibandingkan negara-negara yang luas wilayahnya lebih kecil gitu. Seperti Brunei Darussalam itu kan kecil negaranya, tapi ya sangat maju ya karena wilayah yang dikelolanya sedikit gitu. Apalagi ya pendapatan per kapitanya tinggi gitu. Ya berarti lebih makmur gitu. Terus kayak Jepang yang agak besar, apalagi Jepang ya, orang-orangnya peningkatan ekonominya sangat tinggi, menguasai perekonomian, dan tentu teknologi pun sangat berkembang pesat seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa kita lihat, kenapa sih kok negara kita posisinya kayak gini. Ya iya, karena memang ya inilah potret negara kita seperti ini. Ya nanti kan balik lagi ujung-ujungnya ke kita juga. Kitanya kreatif atau tidak gitu ya, atau kitanya hanya bisa menunggu perubahan yang terjadi oleh pemerintah, padahal pemerintah juga sebetulnya manusia ya, bukan robot yang bisa kita minta harus jadi langsung beres gitu. Ada proses di mana sebuah program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya prosesnya juga harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan kita tahu masalah di permasyarakatan itu tidak hanya masalah penerimaan program-program pemerintah, tapi masalahnya sangat kompleks ya. Belum lagi kalau bisa dibilang ya, negara kita adalah negara yang paling beragam dari sisi suku agama ya, itu paling beragam. Luar biasa paling beragam. Makanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sepertinya cuman satu-satunya negara di dunia yang seperti Indonesia. Saya bisa berani bilang begitu karena di negara lain itu tidak banyak suku-sukunya ya. Suku-sukunya tidak banyak dan permasalahan rasis pun sangat kuat, seperti jangankan ya di Amerika lah, kejadian rasis seperti kulit hitam dan kulit putih pun itu masih terjadi gitu ya, bahkan sangat radikal biasanya. Nah, kita lihat negara kita. Kalau mau ngomongin masalah rasis, kita banyak sekali rasnya. Ras, agama, suku banyak sekali. Tapi tidak chaos kan gitu ya. Tapi tidak hancur-hancuran kan. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita itu negara yang sangat ramah gitu ya dan sangat toleran terhadap perbedaan. Nah, karena perbedaannya sangat banyak, ya berarti toleransi itu diperlukan supaya kita bisa hidup damai. Nah, kita mendapatkan pujian sebetulnya. Merupakan satu-satunya negara yang memiliki suku-suku yang terbanyak dan wilayahnya pun
terbagi atas lautan dan daratan gitu ya, itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya untuk mengelola sebuah negara Indonesia. Jadi bukan perkara gampang ya mengelola negara di Indonesia dibandingkan mengelola negara seperti di Singapura. Rasnya paling nggak banyak ya. Di sana juga paling ada ras India, ras Cina, ras Asia, nggak banyak lah. Nggak puluhan. Indonesia rasnya ratusan, bukan puluhan lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku-suku yang berbeda-beda gitu ya. Namun negara kita tetap menjadi negara satu kesatuan, itu negara kesatuan Indonesia. Kita harus bangga sebagai negara Indonesia karena berbeda sendiri dibandingkan negara-negara lain di luar sana. Ya bahkan ada pihak-pihak lah tertentu ya yang memanfaatkan agama sebetulnya ya, yang memanfaatkan perbedaan agama untuk terjadi perpecahan, dan itu tidak terjadi di Indonesia. Karena apa? Saya salut karena orang-orang Indonesia itu dari sisi toleransinya sangat tinggi gitu, dan lebih meredam yang namanya peperangan ya. Walaupun mungkin pernah terjadi lah gitu ya. Pernah terjadi di beberapa tempat seperti beberapa tahun ke belakang di Maluku, di Sulawesi itu terjadi. Namun selesai ya, bisa diselesaikan. Dan kembali lagi seperti kondusif ya, karena orang lebih nyaman dengan kehidupan yang kondusif ya, yang isinya saling bekerja sama gitu ya untuk mencapai tujuan yang sama begitu. Baik, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Pak, Raka lagi. Silahkan. Kan Raka pernah baca di berita apa gitu ya, Kak. Ya. Nah, itu tuh memberitakan tentang globalisasi. Nah, itu teknologi telekomunikasi itu mengapa mempengaruhi globalisasi, Pak? Ya, teknologi komunikasi kenapa berpengaruh ke globalisasi? Ya, betul, sangat berpengaruh sekali. Gini, saya kasih contoh ketika terjadinya penyebaran virus SARS ya. Terjadinya virus SARS waktu beberapa tahun yang lalu, waktu flu burung lah, isu flu burung. Pada saat itu masih zaman-zamannya 3G ya, masih zaman-zamannya 3G, zaman-zamannya 3G. Nah, padahal udah zaman 3G ya, komunikasi sudah mulai baik gitu, lebih baik, tapi tidak semasif sekarang ketika ada COVID gitu, ketika ada COVID ya. Nah, ketika COVID ini beritanya benar-benar mendunia atau disebut sebagai globalisasi itu di sini. Jadi berita mendunia secara cepat, secara masif gitu. Nah, kita bisa lihat contohnya di mana teknologi komunikasi mendukung hal itu, begitu ya, mendukung hal itu. Orang di belahan dunia sana ketika terjadi kebocoran di Wuhan itu sudah tahu dalam waktu beberapa hari ya, dalam beberapa hari itu sudah tahu, wah ada kebocoran di Wuhan, ada virus ini gitu. Semua orang sudah tahu, udah panik gitu ya, dan akhirnya ya terjadi penyebaran informasi yang sangat masif gitu. Nah, ini yang disebut kenapa komunikasi berpengaruh terhadap globalisasi. Ya, globalisasi itu kan terjadi sesuatu yang masif dalam ya informasi tersebar secara luas dengan sangat cepat gitu. Ketika globalisasi ini terjadi tidak hanya di bidang tertentu seperti bidang komunikasi. Ya, tentunya ketika orang mudah mendapatkan informasi, orang bisa berkembang dengan cepat. Nah, dulu mungkin akses YouTube itu tidak terlalu bisa diakses oleh semua orang ya. Kalau sekarang sudah bisa semua orang. Sehingga semua orang bisa membuat konten ya, bisa membuat konten apapun itu jenis kontennya. Nah, ketika konten itu bisa diakses oleh orang seluruh dunia dengan sangat cepat. Nah, di situ terlihat globalisasi. Misalnya kita yang tidak mengetahui tentang istilah free energy itu apa gitu ya. Ya ternyata dengan adanya komunikasi yang sangat tinggi seperti informasi di YouTube, oh kita bisa tahu free energy itu apa. Bahkan orang di belahan dunia sana bisa misalnya nih ada ide yang membuat seperti bahan bakar listrik bahan bakar listrik yang menghasilkan panas terus menghasilkan elektrolisis yang bisa memecah air atau bisa disebut sebagai bahan bakar yang dari air, yang dari hidrogen.
Itu kalau saya perhatikan di YouTube orang sudah bisa membuatnya gitu ya. Dengan reaktor yang sederhana itu sudah bisa dibuat. Dan itu hanya terjadi ketika zaman komunikasi saat ini. Ketika zaman komunikasi saat waktu ya zaman-zaman 2G atau 4G atau 3G ya, kalau 4G sekarang itu tidak semasif sekarang. Bisa terlihat ya perubahan secara globalnya itu sangat tinggi lah gitu ya dibandingkan yang beberapa waktu yang lalu. Makanya kalau misalnya bisa ada pernyataan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ya betul perkembangan teknologi komunikasi ya, betul. Ketika orang mudah berkomunikasi, maka informasi sangat mudah diterima. Ketika informasi sangat mudah diterima, orang bisa mudah belajar. Ketika belajar mudah, berarti orang bisa lebih kreatif. Nah, ketika lebih kreatif, ditemukan teknologi-teknologi baru. Nah, reaksinya kayak begitu ya. Seperti itu, Kakak ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Silahkan yang raise hand, Randy. Iya Pak, Ya. saya punya pertanyaan. Tadi kan di tujuan dari sistem telekomunikasi itu disebutkan harus bersifat dinamis dan inovatif. Ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi itu bersifat dinamis dan inovatif? Dan yang kedua, berbicara mengenai inovatif, menurut pandangan Bapak, cikal bakal mengenai masa depan dari sistem teknologi komunikasi sendiri, apa sih bentuk teknologi di masa depan gitu? Kalau mobil kan mungkin ada istilahnya mobil terbang gitu. Sedangkan dalam komunikasi sendiri, bentuk teknologinya seperti apa sih Pak kira-kira gitu di masa depan? Oke. Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, proyeksi teknologi komunikasi di masa depan seperti apa. Baik, saya jawab dulu tentang pertanyaan pertama tentang inovasi ya. Inovasi dan dinamis ya, dinamis dan inovatif di sistem telekomunikasi. Yang disebut sebagai dinamis atau dinamis itu kan sesuatu perubahan yang tidak sesuatu yang terjadi perubahan terus-menerus ya, dinamis itu. Sementara inovatif itu sesuatu hal yang baru gitu, sesuatu yang hal baru dari media komunikasi. Contohnya seperti ini, misalnya ya, kenapa disebut sistem telekomunikasi harus inovatif dan dinamis? Misalnya dulu ketika zaman awal-awalnya 3G lah ya, zaman-zamannya awalnya 3G gitu ya. Kan aplikasi-aplikasi di ponsel itu belum bervariatif ya, bisa bilang seperti itu. Ya karena memang kapasitas pengiriman datanya tidak bisa lebih besar. Nah, ketika ada inovasi baru ya berupa 4G yang bisa mengirimkan data lebih kecil, paket datanya lebih kecil. Nah, otomatis membuka suatu perubahan, ya otomatis sesuatunya menjadi dinamis. Perubahan, muncullah aplikasi-aplikasi yang memang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Seperti misalnya adanya seperti ojek online ya. Itu kan sebetulnya salah satu inovasi ya. Inovasi yang dinamis pada saat ini gitu, pada saat itulah pada awal itu. Walaupun pada saat itu mendapat pro dan kontra ya, tapi itu salah satu contoh gitu ya. Kalau ditanyakan contohnya apa dinamis dan inovatif itu seperti itu. Jadi ketika ada teknologi baru atau inovasi baru dan dimanfaatkan memunculkan ide-ide baru sehingga si bentuk komunikasi itu menjadi dinamis ya, bentuknya tidak hanya telepon saja gitu, tidak hanya menelepon dan mengirim pesan aja, tetapi ternyata kita bisa order gitu ya, bisa order, bahkan kita bisa melakukan perjalanan kemanapun walaupun kita tidak memiliki kendaraan gitu ya. Nah, walaupun sebelumnya sudah ada konsep kendaraan umum ya, namun dengan fasilitas seperti yang terhubung dengan ponsel kita lebih secure ininya bukan lebih secure ya, maksudnya kita lebih pasti gitu ya, tarifnya seperti apa gitu ya, terus arah tujuannya seperti apa terrecord gitu ya. Nah, itu kan hanya bisa dilakukan di zaman-zaman sekarang gitu, zaman-zaman ketika 4G. Nah, itu salah satu contohnya disebut sebagai dinamis dan
inovatif ya. Jadi hubungan antara inovasi dan dinamis itu saling berkaitan. Diawali dengan suatu inovasi dulu yang digunakan. Nah, selanjutnya proyeksi teknologi masa depan seperti apa untuk apa namanya ya untuk masa depan seperti apa, kalau misalnya kendaraan mesti seperti mobil terbang seperti itu, bisa lah. Nah, kalau teknologi komunikasi berarti bagaimana cara orang mengirimkan pesan atau data ya. Ya sebetulnya sudah ada sinyal-sinyalnya ya, seperti di film-film itu, film-film science fiction itu sudah dilihat, sudah mulai diperlihatkan seperti apa namanya berkomunikasi menggunakan hologram ya, hologram kan. Kalau misalnya sekarang masih video conference, masih masih istilahnya 2 dimensi ya, membutuhkan layar gitu. Nah, kalau yang hologram kan udah 3D gitu ya, bentuknya kayak orangnya ada di situ gitu. Nah, itu sudah teknologi yang memungkinkan terjadi begitu. Nah, bayangkan kalau misalnya conference semuanya 3D gitu ya, walaupun semuanya virtual tapi kan kelihatan ada seperti ada gerak-geriknya terlihat gitu ya, lebih detail gitu dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang kan mungkin masih video conference-nya kan membutuhkan layar. Kalau sudah eranya seperti itu, eranya hologram, ya itu terlihat sangat berbeda cara orang berkomunikasi ya. Pasti lebih dinamis lagi ya, lebih dinamis lagi, orang bisa berkomunikasi, bisa melihat langsung dari jarak jauh bentuk 3D-nya gitu ya. Nah, itu bisa bisa saja terjadi ya, proyeksinya mungkin seperti itu. Atau ada integrasi antara chip komunikasi dengan bioteknologi, dengan otak manusia mungkin ya, bisa bisa melakukan integrasi. Jadi berkomunikasi mungkin bisa melakukan gelombang menggunakan gelombang pikiran gitu ya. Itu bisa juga terjadi, arahnya ke sana begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, suaranya tidak terdengar. Ya, seperti itu ya. Itu biasanya kita melihatnya ciri-ciri teknologi besar itu biasanya dilihat ya orang di science fiction ya. Ada orang bisa terkoneksi di internet dengan dengan terkoneksi langsung dengan gelombang otaknya ada gitu ya, seperti itu. Bisa saja itu terjadi gitu. Jadi udah nggak pakai ngetik lagi, udah tinggal mikirin aja mau ke sini, mau ke sana kayak gitu. Itu bisa terjadi. Oke, paling itu saja ya. Ada lagi nggak di sini? Ada lagi pertanyaan tentang di chatnya dari Raufan Hasan. Dampak negatif apa sih yang terjadi digital divide di daerah kota besar dan kota kecil? Ya, dampak negatifnya tidak terjadi pemerataan ini ya, tidak terjadi pemerataan dari fasilitas infrastruktur yang ada gitu. Cuman ya dampak negatifnya adalah sebetulnya dari edukasi yang harus dilakukan secara seimbang ya. Edukasi dalam penggunaan teknologi yang baik itu juga harus dilakukan di masyarakat pedesaan, sehingga apa ya, saya juga melihat anak kecil umur di bawah 5 tahun sudah candu gitu ya, sudah candu terhadap gadget yang menyebabkan di umur-umur 5 tahun itu dia sudah menggunakan kacamata gitu. Itu suatu hal yang ironis dan sebetulnya tidak terjadi di masa lalu ketika ponsel itu tidak semasif sekarang gitu ya. Coba ya kita perhatikan banyak anak-anak kecil yang sudah menggunakan kacamata ya. Padahal alat mata ini ya ini kan alami gitu ya. Sementara kan kalau kacamata itu kayak semacam alat bantu lah gitu. Nah, itu terjadi ketika tidak ada pengontrolan yang baik gitu. Nah, ketika sudah terjadi itu kan sulit untuk balik lagi menjadi normal. Nah, itu yang terlihat dampak negatif yang nyata gitu ya. Dampak negatif yang nyata ketika banyak terjadinya canduan, bahkan anak-anak kecil sudah diberi di bawah 5 tahun itu kan masih sensitif ya, matanya itu masih sensitif. Itu sangat berbahaya kalau misalnya diberikan secara terus-menerus ya oleh orang tuanya. Makanya harus ada peran edukasi dari orang tua dan masyarakat sekitar untuk mengurangi penggunaan gadget bagi anak-anak gitu. Dikasih waktu, misalnya hanya cukup 1 jam atau setengah jam selesai, dia harus bermain di luar. Itu salah satu solusi untuk menyebabkan anak itu tidak menjadi kecanduan. Karena apa jadinya nanti generasinya makin ke sini makin tidak bisa teknologi baru itu harus benar-benar meningkatkan taraf hidup ya, bukan malah menurunkan gitu ya. Seperti itu.
Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ada oleh-oleh nggak Pak? Oleh-oleh apa itu? Tugas. Tugas, mau dikasih tugas? Ya sementara sih belum ada tugas lagi ya. Kemarin kan baru tugas 1, paling minggu depan lah. Karena sekarang ini saya mau ngumpulin dulu materinya sampai sekarang sudah nyampe nih, sudah masuk ke teknologi komunikasi. Nah, nanti minggu depan kan kita mulai berbicara tentang teknologi informasi. Nah, di situ baru saya kasih tugas karena di sana hubungannya dengan semua yang kita bahas sebelumnya bersatu di ujungnya di teknologi informasi. Seperti itu ya. Jadi sekarang sih masih santai aja. Kita lebih banyak diskusi sekarang. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pak, Raka mau nanya, Silahkan, Kak. emang benar ya teknologi komunikasi itu menjadi salah satu faktor pendorong kemunculan pergerakan nasional di Indonesia? Bisa terjadi. Tidak hanya pergerakan nasional ya, pergerakan global pun terjadi gitu. Ketika ada dukungan teknologi informasi. Saya pernah singgung perubahan yang gerakan tentang tentang iklim ya yang dilakukan oleh anak kecil. Pernah kan? Pernah ingat nggak? Kalau nggak salah pertemuan kemarin ya kalau nggak salah. Yang saya jelasin tentang ada seorang anak kecil yang melakukan protes tentang iklim yang terjadi saat ini diakibatkan dari industri yang sangat polusi-polusi yang terjadi diakibatkan oleh industri. Nah, gerakan dia itu ternyata sudah mendunia gitu ya. Bahkan sudah banyak di Indonesia pun sudah ada yang seperti itu gitu. Dari seorang anak kecil, dan itu terjadi gara-gara apa? Perkembangan teknologi komunikasi yang ada saat ini. Pergerakannya sangat masif. Jadi tidak hanya pergerakan nasional, global pun terjadi gitu ya. Kampanye dia tidak hanya berupa mendatangi terus demo gitu ya, tapi juga kampanye di media sosial dan banyak juga impact-nya yang mengikuti pergerakan tersebut, sehingga ya memang teknologi komunikasi itu sangat-sangat penting. Jadi kayak semacam cara kita berkembang itu dengan cara kita berkomunikasi gitu ya. Ya contohnya seperti ini ya, kita sedang belajar nih. Komunikasi kita kan dua arah langsung gitu. Itu bisa dengan cepat menerima informasi yang ada. Nah, berbeda dengan kalau misalnya tidak langsung berbicara atau berinteraksi seperti ini. Seperti itu ya. Begitu ya Raka ya. Ada lagi yang bertanya? Oh Randy, silakan Randy. Masih ada waktu kita Ya sekitar Pak, 6 menit lagi. kembali lagi ke tujuan dari sistem telekomunikasi. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa keamanan data tidak menjadi salah satu tujuan dari sistem telekomunikasi, Pak? Oh enggak, itu termasuk salah satu tujuan dari telekomunikasi ya. Kalau bisa dilihat tadi mana ya tadi slide-nya itu ada salah satunya menjamin supaya pesan itu diterima dengan baik ya. Itu sudah implisit termasuk ke security-nya sebetulnya. Betul nggak? Iya sih, Pak. Iya, Cuma betul. di slide Bapak yang disebutkannya soalnya nggak disebutkan tadi, Pak. Iya, Cuma ada ada. 8 poin. Ya, 8 poin ini kan seperti ini ya, Iya. mengirim data dengan kecepatan tinggi, dengan jumlah Iya. besar ya, terus memiliki jangkauan luas, lalu mudah dalam penggunaan ya. Di sini juga sudah termasuk dari sisi security. Kalau dari sisi security-nya tidak baik, nggak mungkin bisa mengirim data dengan jumlah besar, benar nggak? Ya kan dari awal 1 ke 2 juga sudah hancur gitu kalau ketika sisi security-nya tidak diperhatikan lah gitu. Makanya ada bukan divisi ya, ada bidang ilmu khusus yang mempelajari tentang security ini seperti cyber security ya, cyber networking ya, security networking itu juga, atau kriptografi ya, bukan cryptocurrency, kriptografi yang menjaga si data itu bisa secure. Nah, bahkan perkembangannya kan sampai ke blockchain ya, sampai ada istilah cryptocurrency. Kan dari asal katanya dari kripto. Kripto itu dari acak gitu, dari kriptografi. Dari sana ya, sepertinya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada,
saya mau screenshot dulu yang hadir di pagi hari ini. Silahkan mungkin di open videonya. Oke, siap. Baik ya. Nah, saya ambil. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kelas pagi. Iya, halaman 2-nya sekarang. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, screenshot sudah dilakukan, tinggal saya nanti input AdSense ya ke Wastu Digital. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ya, cukup ya, sepertinya sudah waktu kita juga sudah habis. Nanti minggu depan kita mulai masuk ke pembahasan tentang teknologi informasi ya. Sebetulnya teknologi informasi ini adalah juga impact-nya dari teknologi komunikasi ya. Nah, nanti di situ baru mulai ada pembahasan tentang cabang-cabang ilmu informasi yang terjadi saat ini begitu. Baik, saya tutup saja pertemuan perkuliahan kita di pagi hari ini ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan online ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Saya close ya.